Kita lanjutkan tentang copywriting. Ya, ada yang sudah tahu tentu ya tentang copywriting. Ada yang sudah tahu copywriting? Halo, halo. Apa copywriting? Jadi sudah tahu apa copywriting? Ya, kalau kita baca di slide-nya ini adalah seni sebenarnya, seni menulis atau teknik aktivitas dalam penulisan untuk teks iklan atau materi publikasi. Yang tujuannya adalah untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu, gitu ya. Jadi dipengaruhi, gitu ya. Jadi sebuah seni memainkan emosi calon pembeli dari yang tidak ingin membeli menjadi ingin membeli. Ya, itu adalah copywriting, gitu ya. Banyak sekarang ya di online semua modelnya menggunakan adalah teksnya adalah copywriting, gitu ya. Nah, bagaimana pembuatan copywriting, gitu ya? Jadi pembuatan copywriting itu harus jujur, ya, harus berbicara apa adanya tentang produk kita. Makanya ketika kita bahas kemarin di value proposition, itu kan kita berbicara terkait dengan apa sih sebenarnya kelebihan dari produk kita, gitu ya? Apa produk kita? Jujur, apa ya maksudnya yang bisa jadi kebutuhannya pelanggan, masalahnya pelanggan kita selesaikan, gitu ya? Boleh hiperbolis, namun tetap menjunjung nilai kejujuran, ya. Terus kemudian ada lagi tipsnya yaitu hipnotis, ya. Bagaimana kita mengolah kata ini untuk mempengaruhi pembaca. Ya, jadi nanti nanti kita belajar juga hipnotis ini atau gendam ini beberapa waktu lalu saya menggunakan tipsnya dari Russell Brunson. Tapi nanti kita akan bahas, gitu ya. Kemudian traffic. Kadang-kadang hipnotis dengan traffic ini harus keterkaitan, gitu ya. Sasaran pasarnya tepat, gitu ya. Makanya kemarin pada waktu BMC kan kita ada customer segment, gitu ya. Ada customer segment. Segmentasinya harus jelas sehingga ketika kita mengolah kata, gitu ya, penggunaan bahasa, gitu ya, disesuaikan dengan customer segmennya, gitu ya, sehingga trafficnya maksimal, gitu ya. Terus kemudian jangan lupa harus diberikan delivery atau follow up. Jadi ketika perhatian kebutuhan mereka sudah sesuai dengan materi atau tidak, gitu ya. Kira-kira ketika dia sudah mau melakukan pembelian, kita follow up-nya seperti apa, gitu ya. Menghubungi kemana, gitu ya. Biasanya kan kalau di copywriting silakan klik link di bawah ini atau langsung klik kontak keranjang atau link WA dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam tulisan dalam copywriting, gitu ya. Oke, jadi persiapannya ada apa saja, gitu ya. Jadi ada jenis produk, gitu ya. Jenis produknya apa saja, gitu ya. Berbeda produk, berbeda copywriting juga, gitu ya. Terus kemudian bahasa, ya, ini yang tadi saya sampaikan sesuai dengan umur di customer segment. Market, ya juga sama, pahami target konsumen kita siapa, segmentasinya siapa. Dan ketika pembuatan copywriting, tempatkan diri kita sebagai calon pembeli. Kalau kita calon pembeli, apa sih yang kita mikirkan, gitu ya? Pasti lihat dulu produknya, lihat harga, tempatkan diri kita ada di situ. Itu dalam persiapan pembuatan copywriting. Tapi nanti saya ada template-nya, gitu ya, dalam pembuatan copywriting. Oke, sebenarnya copywriting sendiri, gitu ya, sama dengan template, ya sudah ada sebenarnya, ya. Berita baiknya apa ini yang saya suka, ternyata copywriting itu sudah ada template urutannya. Jadi para master copywriting ini menggunakan alur yang sama, benang merahnya sama. Jadi Anda tinggal mengcopy saja urutannya dan kembangkan sendiri dengan produk Anda. Tinggal makanya kemarin di BMC kita bahas value proposition lebih diperdalam. Kuncinya copywriting, Anda harus memainkan emosi audiens Anda dan Anda harus memberikan solusi kilat apa yang diperlukan saat itu. Ya. Jadi
cerita permasalahan audiens dan berikan solusinya. Jadi bukan hanya di copywriting itu bercerita tentang kelebihan produknya saja. Produk kita nomor 1 buat apa? Saya nggak makan produk nomor 1 nih. Sebenarnya apa masalah dari calon pembeli itu bisa terselesaikan dengan copywriting kita. Ya, oke. Template yang pertama, ya kalau kita lihat di template yang pertama ini, ya WIFM. What's in it for me, gitu ya. Apa untungnya buat saya, gitu ya. Setiap ingin buat copywriting dengan berbagai template, selalu pikirkan apa untungnya buat audiens. Untungnya apa sih beli produk Anda, beli produk jasa Anda, untungnya apa? Oh, kalau beli produk saya akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan apa? Nah, ini yang harus ditekankan di copywriting ketika Anda menulis. Keuntungannya apa? Selalu tempatkan diri Anda sebagai audiens, sebagai calon pembeli maksudnya. Oke. Next, template yang kedua. Kebanyakan orang Indonesia itu suka dengan nonton-nonton drama dan drakor, utama. Gitu ya. Banyak bercerita tentang storytelling. Ya, bercerita. Ya, kalau Anda lihat di Facebook ya, iklannya Facebook, beberapa iklan-iklan yang banyak saya lihat di Facebook ya. Itu adalah storytelling. Dia bercerita, ya bercerita. Tentunya ketika cerita disambungkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong obatnya tentang obat diet, gitu ya, diet tadi, gitu ya. Saya sudah melakukan diet sejak setahun yang lalu, gitu ya. Saya sudah memakai berbagai macam cara, termasuk olahraga, mengurangi nasi, apa segala macam, gitu ya. Tapi saat ini berat badan saya tidak sesuai dengan standar. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang kawan saya, gitu ya, bercerita, saya dikenalkan produk ini, dan alhamdulillah dengan produk ini saya tetap makan 3 kali sehari, tapi berat badan saya, nah ini adalah salah satu storytelling yang dilakukan. Jangan lewatkan kesempatan ini, produk ini benar-benar ini. Jika Anda berminat, silakan ada kode referral, gitu ya. Jadi si produknya itu sudah memberikan kode referral kepada saya, sehingga saya membantu menjualkan dengan storytelling, menceritakan saya sendiri. Ya, salah satu contohnya itu adalah copywriting. Oke. Next, ya. Nah, dalam template ini tadi ya, copywriting untuk produk adalah apa untungnya dan tempatkan diri Anda sebagai calon pembeli. Kenapa harus nge-vape? Contoh. Untungnya apa nge-vape itu? Kenapa harus beli obat diet? Untungnya apa? Faedahnya apa? Esensinya apa? Kalau saya nggak minum obat diet, emang saya bisa mati? Kan nggak juga. Gitu kan? Kenapa saya harus nge-vape? Contoh ini. Kenapa saya kalau pakai produknya, kenapa saya harus pakai songkok? Gitu ya. Untungnya apa? Faedahnya apa? Esensinya apa? Nah, ini selalu kita menempatkan diri, gitu ya, menempatkan diri sebagai pembeli. Nah, WIFM polanya seperti ini, template yang ada di WIFM, ya. Nah, template storytelling pun juga sama, gitu ya. Jadi tetap, gitu ya, kita menonton Ikatan Cinta, gosip, drama Korea, bercerita tentang keadaan yang dialami seseorang. Tadi saya cerita ya, tahun yang lalu saya sudah mencoba melakukan program diet, gitu ya. Saya sudah berolahraga, mengurangi makan nasi, tidak stres, tapi saya tidak kunjung, berat badan saya tidak memenuhi standar, gitu ya. Ini storytelling yang diciptakan. Nah, teknik berikutnya adalah teknik. Nah, ini kalau saya nyebutkannya adalah teknik gendam. Beberapa waktu lalu saya buat workshop teknik gendam copywriting ala Russell Brunson. Nah, ini banyak yang kita jadi kiblat saya dan teman-teman dosen di BISDIK, si bukunya Russell. Ya, dia pakai 3 teknik, yaitu hook, story, over. Hooknya atau kail, gitu ya, memancing, gitu ya, bercerita, dan dia over ini nanti dipecah lagi, gitu ya, ini dimainkan lagi. Kenapa ini dimainkan lagi? Makanya saya sebutkan ketika memainkan psikologisnya calon pembeli ada di over,
Oke. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat hook gitu ya, clickbait gitu ya, atau kail membuat kopi gendam kata-kata ajaib yang memancing orang untuk klik terlebih dahulu. Dipancing dulu untuk klik terlebih dahulu. Atau biasanya di headline, klik link di sini, kesempatan terbatas. Khusus hari ini gitu ya. Ingin turun 5 kilo dalam seminggu, klik link di bawah ini. Orang udah tertarik itu kena kliknya dia. Kena hook ibaratnya, kepancing gitu ya. Setelah kepancing masuk pada tahap berikutnya adalah dia bercerita. Yang sama seperti saya tadi cerita. Dia cerita, digiring cerita, informasi semua, ada permasalahan dari saya sampaikan permasalahannya yang dia selama setahun tidak menemukan hasil gitu ya. Sudah berbagai macam cara, sebagainya gitu ya. Sampai pada akhirnya berikan solusi. Dia kebawa story itu tadi. Yang terakhir masuknya adalah offer. Ini kan emosi dia sudah. Oh iya, bener ya. Itu si Anto udah diet setahun gagal, tapi dia cukup 2 bulan, dia udah langsung turun 10 kilo, gila beneran. Nah, dia udah emosinya sudah menggebu-gebu. Masuk di offer. Kena offer ini pelanggan sudah terkena gendam sebenarnya, hipnotis dari kopi yang kita buat, 2 kopi di atas. Dilanjutkan lagi ada scarcity dan urgency. Maksudnya gimana? Scarcity dikasih, silakan hubungi di bawah ini, klik link di bawah ini untuk berbicara dengan sales kami, bagian penjualan kami. Barang tersisa 5 pack. Bayangkan 5 pack sudah, waduh kalau saya nggak segera order bisa ini gitu ya. Dikasih urgensi, 2 jam lagi produk ini tidak dijual lagi. Tambah pusing dia, akhirnya mau nggak berpikiran lagi dia. Kalau dikirim tadi dengan sales funnel gitu ya, masih menunggu lagi. Kalau dengan copywriting-nya di kontennya, dia langsung melakukan tahapan pembelian. 2 ini ya, scarcity dan urgency. Nah, ini beberapa contoh kopi yang sederhana gitu ya. Cintai ususmu. Yakult setiap hari. Jadi sebenarnya kopi sederhana seperti ini memberikan informasi yang dibutuhkan ya untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau kamu mau cinta sama ususmu ya boleh bisa minum setiap hari. Oke. Ini kopi yang bercerita, pernah tahu ya ceritanya Mama Lemon gitu ya. Hanya harus menarik bagi pemirsa, istilah pentingnya riset pasar gitu ya. Spon, lapiring, dapat kita sebelum mulai ada beberapa barang yang bisa dipersiapkan gitu ya. Ceritanya ini yang kopi yang modelnya bercerita. Jadi ada acara makan-makan di rumahnya ceritanya itu ya. Kemudian dia bingung, banyak lemaknya apa segala macam, tapi dengan pembersih ini tadi nggak ada masalah. Dia ada klik gitu ya. Betulnya kan modelnya seperti itu. Dia bercerita dulu. Oke, kopi percakapan. Ini yang banyak sekarang di testimoni, di capture gitu ya. Bos, tolong saya dong, ada apa di asli, makanya pakai Polytron. Ini adalah kopi percakapan yang di capture biasa. Ya, yang banyak juga di online saat ini. Kopi superlatif. Jadi kalau superlatif ini adalah lebay, gitu ya, dan melebih-lebihkan. Jadi dia mengklaim juga bahasanya plaster nomor 1 di Indonesia. Tidak ada lain. Kalau ngomong plaster ya ini. Ini kopinya adalah kopi superlatif. Berikutnya adalah kopi imajinatif. Jadi mengimajinasikan, gitu ya. Jadi kalau salah satu minuman gitu ya, kita diimajinatifkan bahwasanya kalau Anda minum minuman ini ada rasa manis-manisnya, gitu ya, untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi meminta target untuk membayangkan suatu cara tanpa rasa sakit untuk menurunkan berat badan atau bagaimana rasanya menjadi seorang penulis traveling yang sukses. Ini ya. Jadi imajinatifnya ini kayak ada manis-manisnya gitu. Padahal ya enggak ya.
Kalau saya sih ya nggak terlalu ya. Oke. Oke,